Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, saya Walhasbi Praditya, mahasiswa program studi fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan presentasi dari review jurnal atau paper sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah topik khusus geofisika. Pertama saya akan mengajukan disclaimer, yaitu paper yang saya kaji kali ini berbahasa Inggris dan saya telah membuat terjemahannya, dan itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi kebenaran dari video ini belum tentu valid, akan tetapi akan saya jelaskan sejelas-jelas mungkin hasil dari review dari paper yang akan saya kaji. Baik, paper yang akan saya kaji kali ini berjudul Sediment Properties in Submarine Mass Transport Deposit Using Seismic and Rock Physics of Northwest Barents Sea. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu sifat sedimen dalam endapan, angkutan atau transportasi massa kapal selam menggunakan seismik dan fisika batuan pada laut lepas, di barat laut dari lautan Barents. Lautan Barents itu kira-kira ada di Samudra Arktik utara dari Skandinavia. Skandinavia itu negara Eropa yang mana ada Finlandia, dan lain sebagainya. Jadi masuk ke dekat daerah kutub. Di review oleh saya sendiri, yaitu Walhasbi Praditya dengan NIM 171060235. Langsung saja kita ke pendahuluan. Paper ini tentang paper mengkaji dengan suatu marine geologi, yaitu geologi di bawah laut, menggunakan dua metode, yaitu metode seismik dan metode rock physics atau fisika batuan. Kenapa? Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Karena itu akan berhubungan dengan tujuan dari penelitian ini. Lalu, teknik analitik yang berbeda, yaitu kecepatan redaman inversi tomografi, analisis atribut dan pemrosesan lanjut ke profil refleksi seismik multi-channel tunggal, dan pemodelan fisika batuan ke lubang bor yang jauh. Jadi pertama menggunakan seismik refleksi dulu untuk karena berada di laut untuk meninjau kedalamannya. Lalu hasil yang didapat akan dibawa ke metode yang kedua, yaitu fisika batuan dengan menggunakan lubang bor, dan dari sampel yang didapat akan dibuat skala terkecilnya di permodelan fisika batuan. Lalu yang kedua yaitu tentang keadaan geologis. Keadaan geologis dari daerah penelitian ini sangat rentan dengan terjadinya sedimentasi. Sedimentasi itu bisa dibilang semacam penumpukan batuan ataupun pengendapan dari suatu wilayah, baik dari air ataupun batuan-batuan terkhusus, yaitu batuan-batuan sedimen. Dengan memperhatikan mekanisme awal patahan yang bercampur dengan faktor pemicu dan prakondisi seperti gempa bumi, pemuatan sedimen cepat, tekanan pori berlebih, dan pengendapan lapisan sedimen yang lemah, dan juga disosiasi hidrat. Itu untuk introduction dari paper ini. Nah, ini adalah peta bathymetry. Jadi kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini kan ada kanan atas. Ini adalah lokasi penelitian di zoom out dari jauh, dekat dengan Skandinavia, utara sedikit lagi, ini di Greenland, jadi memang di daerah kutub utara. Nah, apabila kita zoom in, kita perbesar daerah yang kotak warna merah ini, akan diperoleh seperti ini. Nah, jadi daerah penelitiannya dari 10 derajat bujur timur sampai 20 derajat bujur timur, terbentang sejauh 100 km. Nah, ini sesar ini tadi. Kita lihat panah menunjukkan keberadaan ada ngarai juga, dan juga ada parit. Ngarai di sini, ngarai itu lubang di dalam jurang di dasar laut.
Lalu lokasi area studi dalam konteks geografis yang lebih umum ditampilkan di inset kanan atas. Oh ya, ini yang zoom outnya tadi. Untuk interpretasi referensi warna, pembaca dirujuk ke versi web artikel ini. Lalu tadi untuk tujuan penelitian, tujuan dari penelitian di paper ini setelah saya kaji, yang pertama adalah menyajikan semacam prosedur baru atau pemodelan baru, membantu help ketika diperiksa untuk bersaing. Dan jadi profil seismiknya itu kayak kita kita tinjau lebih dalam, dan juga pengukuran langsung dari lubang bor yang terdekat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini sebenarnya penjelasan. Proses ini melibatkan penerapan teknik analitik yang berbeda seperti inversi tomografi, lalu dan juga yang lain, analisis atribut dan pemeriksaan lanjut ke seismik refleksi dengan multi channel, channel banyak dan tunggal. Lalu dilanjutkan dengan pemodelan fisika batuan ke lubang bor yang jauh. Jadi untuk pertama di seismik dulu, lalu dilanjut ke pemodelan fisika batuannya. Nah, keadaan geologis kita timbul di gambar 2. Di gambar 2 ini ya lautan dari lautannya. Jadi ini seafloor, ini seperti lautan permukaannya, sedangkan ini dalam-dalamnya. Nah, di dalam laut itu kan memang ada banyak sekali dataran yang tidak lurus begitu. Nah, itu didapatkan dari hasil seismik refleksi tadi. Yang ini adalah sumbu Y, time, dan sumbu X ini adalah jadi ini adalah waktu. Nah, ini waktunya semakin dalam, dan sedangkan ini jaraknya semakin jauh. Ini adalah grafik sumbu X dari SW ini, dan di sini sumbu Y. Saya reflektor yang dipilih 0,2 MA dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu lanjut ke data dan metode. Nah, data dan metode ini peroleh dari pelayaran penelitian pada musim panas 2008. Dijelaskan ini untuk akuisisi data. Akuisisi datanya pemrosesan data seismik bertujuan menghasilkan bagian yang bertumpuk, termasuk pada faktor penskalaan OT square. Jadi tadi itu didapat, yang gambar sebelumnya itu didapatkan dari pemrosesan data seismik. Sedangkan akuisisinya menggunakan data log juga, data sumur. Lalu untuk sini kita lihat ada diagram alir. Diagram alirnya dari kita lebih mempengaruhi ke ini seismik refleksi. Kita lihat dengan ada 5, memilih 5 seismik refleksi R1 sampai R4. Ini juga kayak, jadi pertama itu dari petrofisik, dari velocity field, yaitu ini data lapangan, kecepatan dari data lapangan dibagi menjadi 3 kan. Nah, pertama analisis petrofisikanya, nanti didapatkan PLS1 dan PLS2. Akhirnya dicari porositas dan clay. Clay itu lempung, isi dari lempung dari suatu batuan yang objek penelitian tadi. Sedangkan dengan kelemahan topografi didapatkan faktor lapangan Ki. Nah, jadi seperti ini. Diagram analisis dilakukan pada data seismik, rectangles, metode elips, keluaran, dan lain-lain. Sudah ada di pada slide ini. Hingga akhirnya dengan Price-Tag Kirchhoff migrasi. Ini salah satu alat dari migrasi. Maksudnya itu kayak, jadi macam-macam petroleum system ada yang namanya migrasi. Nah, dari migrasi itu ada tahap yang namanya Price-Tag Kirchhoff. Didapatkan seismic section. Jadi seksi-seksi pada kedalaman didapatkan, hingga akhirnya terbentuk atribut analisis dan terdapatlah sebuah frekuensi yang konstan gitu. Analisis properti seismik. Ini memperhatikan dengan kecepatan seismik yang tadi itu, lalu menggunakan metode topografi baik dari gradien kecepatan vertikal maupun lateral. Karenanya model kecepatan elastis yang memadai memilih 5 dari kedalaman itu tadi. Lalu pemodelan sifat fisik, yaitu porositas. Porositas atau kita sebut dengan pore,
Jadi kayak kita memverifikasi bahwa komposisi mineral hampir konstan pada kedalaman pada skala panjang gelombang rata-rata dari sinyal seismik yaitu sekitar 50 meter. Juga menggunakan catatan sonic log yang tersedia untuk mengkalibrasi parameter dalam hubungan Griff. Nah, seperti itu untuk pemodelan sifat fisik porositas. Juga didominasi oleh volume 51-58%. Untuk tanah liat 28-35% untuk karsa dan 3,6-7% untuk batuan feldspar. Lalu tabel sifat fisik pada masing-masing komponen mineral. Nah, ini bisa dilihat dari tabel tersebut. Ini ada kuarsa, clay, lempung. Nilainya paling kecil dari clay ini, lalu feldspar lebih besar dikit dari kuarsa. Ini adalah tabel yang didapat dari jurnal yang saya kaji, paper yang saya kaji, paper tentang marine geologi kelautan. Lalu kita di paper ini juga terdapat analisis sifat fisik PSL1 dan PSL2. Analisis bertujuan untuk mencocokkan antara gelombang P dan juga faktor kualitas untuk PLS1 dan PLS2. Dengan demikian, kita mempertimbangkan dua kerangka yang berbeda, yaitu batu pasir dan serpi, yang sifatnya terdapat pada tabel 1 yang ada di slide sebelumnya. Lalu juga divariasikan porositas batu pasir. Nah, ini adalah lambang dari porositas dan juga tanah liat. Batu pasir 1, tanah liat 2, proporsi sepi dan parameter A. Kita variasikan dalam kisaran 1,5 hingga 3 untuk sandstone ini, dan juga untuk ke tanah liat 3 sampai 6. Hasil yang didapat ada 7. Ini ada di poin 4 sebenarnya. Jadi sedimentasi tadi itu didapatkan 7 hasil yang akan dibahas satu persatu, mulai dari stratigrafi seismik dan fasiesnya, lalu tomografi, struktur sedimen, atribut seismik, pelemahan topografi atau atenuasi tomografi, lalu rock fisika batuan dan bidang porositasnya, lalu terakhir fokus pada 2 MTDS. MTDS ini bisa dibilang adalah sedimen. Baik, ini adalah hasil penelitian dari paper yang dikaji. Nomor 1 adalah stratigrafi seismik dan fasiesnya. Analisis stratigrafi pada bagian yang dari gambar 2 sebelumnya. Ya, dari gambar ini bisa didapatkan hasil yang ada di keterangan di bawah, yaitu menunjukkan bahwa nomor R4 menandai perubahan signifikan dalam karakter seismik dari sedimen. Suksesi sedimen di bawah refleksi nampak relatif homogen dalam hal amplitudo dan kontinuitas. Sementara di atas R4 pantulannya menampilkan variasi amplitudo yang signifikan. Hanya dari bagian timur dicitrakan oleh profil seismik menunjukkan bahwa ke arah timur bidang lateral memanjang dan terkandung dari seismik. Keduanya terdiri dari refleksi yang agak rusak dan juga menunjukkan adanya banyak reaksi. Itu dari hasil yang pertama. Oh ya, ini maaf. Ini menampilkan lokasi gambar bagian menunjukkan horizon. Nah, kita lihat dari ini PLS1 dan ini PLS2 ditandai dengan tanda panah ini ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, bidang kecepatan tomografi. Kecepatan VP dihasilkan dari inverse time, waktu tempuh bervariasi sekitar 1468 meter per second hingga sekitar 2420 meter per second dari lapisan terdalam. Kecepatannya di lapisan pertama sekitar antara 1750 sampai 1900 meter per second. Pada PLS2 menunjukkan variasi lateral dengan berkisar 1860 sampai 1750 meter per second dalam interval 40 hingga 75 km dari awal garis hingga 2360 sampai 2250 meter per second bergerak dari kiri ke kanan.
sekitar 0 sampai 15 km. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fungsi kedalaman dari laut tadi. Sedangkan ini jaraknya dari PLS 1 ke PLS 2. Seperti itu, bidang kecepatan tomografi. Lalu struktur sedimen. Ini hasil yang didapat dari dua gambar ini bisa dikaji lebih lanjut dengan bagian migrasi ini. Ini adalah pre-stack depth, lalu yang kedua B ditunjukkan pada gambar 2 ini, 2 MTD raksasa dan warna abu-abu. Lalu interpretasinya dalam interpretasi warna ini bisa dikaji lebih lanjut. Kita lihat ini R1 warna biru, R2 warna hijau, R3 warna berbagai macam ini ya, jadi R3 dan R4 warna kuning. Lalu ini yang kelima, yaitu yang keempat, atribut seismik sesaat. Fase tidak memberikan informasi yang signifikan. Lalu amplitudo sesaatnya ditandai dengan bergantian refleksi amplitude yang tinggi dan pita amplitude yang rendah. Pada plot, fase sesaat menunjukkan kontinuitas selimut umum terganggu oleh 2 MTD, yaitu sedimentasi tadi, MTD. Lalu bidang kelemahan atau atenuasi tomografi, kualitas KP antara horizon R1 R4 menunjukkan variabilitas tinggi, baik secara lateral maupun vertikal, dengan nilai 50 sampai 240. Nilai KP rata-rata sekitar 60. Nilai tertingginya lebih tinggi di lapisan terdalam. Lapisan paling atas menunjukkan peningkatan 150 sampai 200 unit dengan nilai rata-rata 190, sedangkan lapisan paling bawah dari 89 sampai 238 tidak berkorelasi dengan kedalaman. Jadi yang satu bergantung pada kedalaman, semakin dalam semakin besar, sedangkan yang satunya tidak bergantung. Nilai-nilai tertinggi hadir di bagian timur laut maupun barat daya di badan MTD MPLS 1. Lalu fisika batuan atau rock fisiknya dan bidang porositasnya. Ini hasil kelima menunjukkan bahwa hasil keenam ini menggunakan model Gassman umum dan parameter petrofisika di tabel 1. Lalu nilai A, koefisien eksponensial, menyediakan kecocokan terbaik pada gambar sebelumnya. Nah, ini mungkin ada di slide selanjutnya. Ini gambar 6. Nah, ini tes dekonvolusi, salah satu bagian dari seismik juga. Ini kecepatan, sumbu Y ini kecepatan dan sumbu X adalah jarak. Sumbu Y ini adalah kedalaman. Sedangkan warna-warna ini yang menunjukkan kecepatan. Jadi kecepatan di batuan ini berarti berapa, disesuaikan dengan warna-warnanya. Seperti itu. Ini juga sama. Tapi ini kalau diperbesar penampang dari hasil seismik di bawah air tadi. Uji dekonvolusi juga nomor 8. Seperti itu bidang kecepatan tomografinya ya. Difokuskan pada 2 MTDS ini adalah hasil yang terakhir. PLS 1 terjadi penurunan kecepatan awal garis 13 km, peningkatan menuju margin northeast atau timur laut dari NTD, itu sedimentasinya tadi. Tren porositas berlawanan, dan seperti yang ada di slide ini, kemungkinan ada peningkatan 20 unit dari 5 hingga 12 dan penurunan 80 unit. Lalu yang dalam PLS kedua kecepatannya meningkat 70 meter per second. Nilai porositas berada pada interval 37% sampai 41%. Lalu tren kenaikannya positif menuju utama dari pengendapan tadi dengan peningkatan 50 unit. Lalu penurunan 30 unit terentang dari 61 sampai 74 km. Kita tahu dari awal ada 100 km ya, 100 km daerah penelitian. Jadi kita bagi-bagi dan hasilnya ada pada presentasi slide-slide ini. Nah, ini jika kita kaji interpretasinya lebih lanjut, didapatlah gambar-gambar yang seperti ini. Nah, ini juga sama. Kita sesuaikan, kalau ini
berdasarkan frekuensi. Jadi warna-warna ini tadi kita tahu dapat frekuensinya berapa untuk bagian pre-stack migration. Nah ini juga sama. Lalu ada kurva antara porositas dan juga kecepatan P wave menggunakan metode Gassman. Lalu di paper ini terdapat discussion, yaitu interpretasi fitur yang diamati dan sifat seismik. Perlu diketahui bahwa setiap paper itu adalah berdasarkan interpretasi dari si penulis. Nah, dari si penulis ini ingin mengajak para pembaca untuk mengajarkan diskusi. Yang nomor satu yaitu interpretasi fiturnya dan juga sifat seismiknya. Apakah PLS1 dan PLS2 masing-masing terletak di lereng kontinental bagian bawah dan tengah. Itu dicirikan oleh unit akustik yang tertanam dalam urutan MTD yang lebih tipis dan sedimen glasiomerin. Lalu analisis komparatif kecepatan, faktor Kb dan porositas. Memungkinkan interpretasi variasi lateral dalam hal distribusi sedimen lateral dalam MTD. Seperti ini gambarnya ya. Jadi yang gambar yang tadi di slide sebelumnya itu dibahas di diskusinya dan antara pembaca dan penulis. Lalu didapatkanlah banyak kurva dari A sampai F, A, B, C, D, E, F antara VP, porositas, dan Kb. Lalu penulis paper menganggap bahwa gambar antara 6 F, E ini sama. Seperti itu. Lalu ini analisis petrofisika, persenan-persenan bar porositas dan clay contentnya. Menunjukkan kandungan tanah liat versus porositas. Nah, ini sumbu X adalah porositas persen dan sumbu Y adalah clay content, isi dari tanah liat. Lalu diskusi yang kedua adalah bagaimana perbedaan utama dalam pemadatan dari dua sedimentasi dalam antara PLS1 dan PLS2, seperti perbandingan nilai Kp, perubahan lateral Kp, kecepatan porositasnya, ada tren variasi terbalik, dan satunya lagi berdasarkan litologi, sementasi, porositas, densitas, dan lain-lain. Lalu diskusi yang ketiga adalah bagaimana pemodelan litologi antara PLS1, PLS2, dan lain sebagainya dijelaskan dari slide ini, bisa dibaca. Ada PLS1 menunjukkan kandungan tanah hampir 40%, lalu yang PLS2 65%. PLS2 juga jarak tembus 90 km. Ini adalah ringkasan dari gambarnya. Kita lihat bahwa pengendapan, ini kan pengendapannya di sini ya. Nah, ini pengendapannya di sini, lalu di sini ada kenaikan. Nah, di sini kecepatannya high, yaitu tinggi, sedangkan yang lingkaran ini kecepatannya rendah. Kita lihat yang high yang lebih tinggi di sini kan, seperti itu yang digambarkan oleh penulis. Simpulan atau conclusion, terjadi zona kecepatan rendah. Nah, ini tadi kan kecepatan rendah dari MTD1 pengendapan yang di bawah dengan MTD yang atas, pengendapan yang atas. Itu mengindikasi terjadi deformasi karena perpindahan ke bawah massa sedimen. Lalu atribut seismiknya merupakan alat yang berguna untuk mengkarakterisasi geometri pengendapan yang berbeda. PLS1 diperkirakan memiliki kandungan cairan yang lebih rendah dan kekuatan yang lebih tinggi dengan PLS2 karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Lalu porositasnya lebih rendah dengan frekuensi yang lebih tinggi. Perbedaan ini dimungkinkan karena usia dan kedalaman penguburan. Jadi perbedaan usia batuan yang ada di dalam air itu tadi sumber penelitian. Tetapi efek area sumber tidak dapat diabaikan. Terakhir ada penulis yang berasal dari Eropa mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak terkait yang membantu untuk penelitian ini tadi. Jadi apa yang sudah saya sampaikan itu tadi adalah gambaran dari terjemahan dari jurnal yang sudah saya kaji. Memang belum terlalu jelas, tetapi itu adalah gambaran besarnya, yaitu tentang seismik refleksi yang berada di dasar laut. Ya. Sekian dari presentasi paper yang sudah saya sampaikan.
Untuk link deskripsi pengunduhan paper akan saya taruh di link deskripsi di bawah video ini. Paper ini berbahasa Inggris, berjumlah 15 halaman. Jadi saya baca yaitu pada jurnal homepage, bisa diakses dari www.elsevier.com, locate locate mergo, diakses di Science Direct, tentang marine geologi atau geologi dasar laut. Akan saya taruh di link deskripsi, barangkali ingin membaca versi aslinya, tidak hanya terjemahan yang saya sampaikan di presentasi tadi. Jadi para penonton bisa punya leluasa, mempunyai pandangan yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.